Ya oke, halo selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi dalam Klinik Saham ya. Edisi hari ini 4 Februari 2026 bersama saya Andrian dan rekan saya di sini ada Mas Nino yang akan menemani siang hari teman-teman ya. Tentunya akan membahas hal menarik seputar market kita ya sampai dengan sesi satu terakhirnya ini lagi running sesi 2 ya. Kita buka sesi Q&A juga, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh nanti langsung disampaikan aja di kolom chatnya ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol seputar saham-saham yang mungkin teman-teman ingin dibahas ya, view-nya seperti apa. Oke Mas Mino, gimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah. Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang masuk ya, boleh di-spill mungkin atau di-sharing kira-kira market kita so far seperti apa nih Mas Mino sampai dengan sesi 1 terakhir hari ini. Ya, di sesi 1 tadi ini untuk IHSG ya, ditutup melemah ya, 43 poin atau 0,53%. Tapi ini untuk di sesi 2, terutama untuk saat ini, terpantau menguat tipis ya, jadi memang pergerakan indeks di hari ini sangat fluktuatif. Nah, dari sisi sektoral sendiri tadi yang di sesi 1 ya, yang menjadi penekan itu ada sektor consumer non primer yang terkoreksi 4,17%. Ini salah satunya mungkin dipicu oleh penurunan saham film ya. Jadi film ini bobotnya lumayan dan turunnya di sesi 1 itu tadi sekitar 15%. Kemudian sektor kedua yang juga cukup signifikan yaitu ada sektor infrastruktur. Nah, sektor infrastruktur ini salah satunya mungkin yang menjadi penyumbang adalah Telkom ya. Telkom tadi di sesi 1 melemah cukup lumayan juga. Kemudian sektor ketiga kalau kita lihat itu ada sektor energi yang terkoreksi 1,65%. Jadi itu sih. Jadi memang kalau kita lihat ya dari sisi sentimen sendiri ini cukup bervariatif juga. Kalau kita lihat dari eksternal tadi pagi cukup negatif ya, di mana indeks di bursa Wall Street ini masih lanjut melemah. Kemudian juga di market kita kemarin ada net sell ya. Jadi tadi di sesi 1 juga net sell-nya masih cukup besar ya, sekitar 1 triliunan gitu. Ya walaupun kita itu all market ya teman-teman. Jadi itu dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya ini terutama terkait dengan kembali berlanjutnya kenaikan harga komoditas mineral logam ya. Harga minyak juga terpantau agak naik. Dan ini yang membuat sektor bahan baku ya, sektor bahan baku atau basic material itu menguat paling besar, yaitu sebesar 2,3% ya, disusul oleh sektor keuangan yang menguat 0,11%. Ini emiten-emiten perbankan big cap ini pergerakannya juga cukup lumayan lah. Jadi walaupun tidak signifikan ya. Oke, mungkin itu Andre, sedikit review terkait dengan pergerakan market tadi di sesi 1. View Archie, Harta, MDK, dan Gantam. Oke, baru banget di spill yang ngomongin saham emas nih, udah ada yang nanya nih. Oke, nanti saya akan coba jawab Archie dan Harta, nanti Mas Bino mungkin bantu di MDK dan Antam ya Mas Bino ya. Oke, untuk Archie ya, kita coba Archie ya. Oke, dari saham Archie memang hari ini kembali menguat ya, melanjutkan momentum rebound-nya, dan ini sepertinya mulai menutup momen atau area gap-nya ya teman-teman ya. Dan ke depan kalau harga berhasil terus menguat di atas level 1.800, ini menarik ya sebagai area konfirmasi untuk harga bisa kembali lanjut bullish ya, swing dengan target ke level 1940 hingga ke level 2000-nya ya teman-teman, secara swing sekali lagi ya. Level support dari Archie itu di sekitar level 1700 yang pertama, kemudian support pull di sekitar level 1650 ya, ini support kuat nih teman-teman ya di level M50-nya. Itu cukup menarik untuk Archie ya kalau ingin ada spike buy selama harga masih terus menguat di atas level nantinya 1780. Ini menarik nih ya, punya peluang hingga ke level 2000 hopefully ya arahnya ya secara swing. Lalu untuk Harta kurang lebih chartnya juga agak mirip nih ya, kembali menunjukkan momentum untuk reboundnya juga teman-teman, dan coba menutup gap areanya untuk konfirmasi harga itu di level 2300. So
ketika harga harta ini bisa breakout dari 2.300 ya, peluang penguatannya bisa menuju ke level 2.500, kemudian hingga ke level 2.650-nya teman-teman ya, secara momentum swingnya. Perlu dicermati level support kuat di EMA 50 atau di level 2040-nya ya. Ini menjadi batasan untuk kita bisa cermati tingkat toleransi risiko kita teman-teman. Karena kalau support ini jebol, harga bisa potensi melemah hingga di bawah level 1850-nya ya. Itu dari ARCI dan harta ya. Kalau dari MDK dan Antam gimana Mas? Ya, kalau untuk ke MDKA ya, yang juga hari ini terpantau mengalami kenaikan ya. Nah ini dari sisi teknikalnya cukup menarik ya. Ini kelihatannya ada upaya untuk tutup gap di sekitar 3.170 ya. Itu ada gap yang ditinggal di situ, dan ini kelihatannya ada potensi ke arah tersebut ya. Jadi untuk teman-teman yang mau trading itu boleh banget gitu. Tapi ya tentunya juga harus hati-hati ya. Untuk level cut loss-nya di level berapa? Saran saya bisa di level sekitar 2.900 ya. Itu untuk jaga-jaga kalau ternyata ini tren bearish minornya itu masih akan berlanjut. Nah kemudian untuk Antam ini kelihatannya masih malu-malu ya untuk dia breakout level resist trendline bearish minornya. Jadi tentunya ini menjadi prasyarat agar dia nanti bisa lanjut kembali ke trend bullishnya. Jadi kalau menurut saya untuk Antam better untuk meminimalisir risiko ya, itu buy on breakout aja, misal buy on breakout di level 4.100 ya. Jadi kalau dia breakout di 4.100 baru teman-teman pertimbangan untuk masuk di Antamnya. Karena ya memang belum ada konfirmasi ya pembalikan tren dari bearish minor ke bullish lagi. Oke. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Silakan sekali lagi ya kalau mau ada pertanyaan, teman-teman boleh sampaikan aja melalui kolom chatnya. Ini ada yang nanya, di tengah kondisi market yang seperti ini ya, volatil, beli big bank jadi opsi menarik nggak? Nih pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau dari saya ya mungkin melihat saham big banks yang so far harganya mungkin sudah cukup semakin terdiskon gitu ya, semakin murah. Juga sebentar lagi kita mungkin akan menantikan momentum musim dividen juga ya. Kita tahu bahwa big banks ya, saham-saham bank besar ini adalah emiten-emiten yang cukup rajin berbagi dividen ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin berburu dividen ya dari saham-saham itu khususnya ini bisa dilihat ya atau dilirik ya, karena secara harga cukup menarik nih. Dan dari tim sales kami juga ini masih merekomendasikan saham-saham big banks ya teman-teman ya, seiring memang melihat adanya katalis dari penurunan dari funding cost ya, mulai dari kuartal keempat kemarin, serta outlook dari kualitas kredit yang lebih baik ya ke depannya ya. Untuk topicsnya dari tim research kami itu melihat BMRI dan juga BCA ya, yang bisa menjadi saham ideal ya teman-teman untuk big banks yang punya prospek yang menarik ya teman-teman. Kalau kita lihat secara target price-nya ya untuk saham tersebut itu ya, untuk Mandiri yaitu di level 5.600, kemudian dari BCA di 10.700 target price-nya, BRI di 4.900 target price-nya, kemudian untuk BNI di 5.300 ya. Masih cukup jauh ya, dan potensi upside-nya masih cukup menarik sih. Kalau dari Mas Benar tambahan nggak terkait dengan teman-teman yang mau beli big banks nih di kondisi saat ini? Ya, ya mungkin tambahannya dari rencana masuknya Danantara ya ke emiten-emiten yang berfundamental baik, dan tentunya salah satunya adalah emiten di sektor perbankan gitu. Jadi ini nanti maksudnya harapannya untuk kalau ketika nanti Danantara masuk ini setidaknya bisa tertahan ya, walaupun bisa juga membuat harga sahamnya itu mengalami kenaikan gitu. Jadi ini boleh dibilang ya faktor money flow ya. Jadi akan ada peluang money flow yang masuk ke saham-saham perbankan big cap. Makanya dalam beberapa hari terakhir ya, 3 hari atau 2 hari terakhir itu saham perbankan itu relatif cukup resilient ya, walaupun marketnya misalnya beberapa hari yang lalu itu terkoreksi sangat dalam ya. Jadi ini menandakan bahwa saham-saham perbankan big cap itu mungkin udah di area bottomnya, atau
kalau istilah fundamentalnya itu semua informasi buruk ya atau ekspektasi negatif itu udah terprice in di harga saham saat ini gitu. Jadi tidak ada gejolak lagi ketika ada hal-hal negatif lainnya yang keluar gitu. Saham Bumi, oh ya namanya Bumi ini Mas Dino. Ya, hari ini dia turun ya lumayan. Tapi kemarin memang naiknya kan cukup tinggi ya 20%. Jadi kalau dipandang dari pergerakan harga sih sebenarnya relatif cukup normal ya, dimana ya biasanya kalau udah naik signifikan ya biasa ada koreksi dulu ya atau pullback. Nah untuk Bumi sendiri ini secara tren masih cukup bearish ya teman-teman. Saran saya kalau misalnya mau masuk nih untuk Bumi itu pastikan nanti setelah dia melewati level 280 ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil breakout di 280 baru teman-teman bisa pertimbangan untuk masuk di Bumi. Tapi untuk saat ini dengan melihat trennya better sih wait and see aja dulu gitu. Oke ya. Ya mungkin jadi pertanyaan terakhir ya untuk sesi klinik hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi insight untuk teman-teman semua. Tentunya disclaimer on untuk keputusan trading dan juga investasi itu ada di tangan teman-teman pastinya ya. Terima kasih, thank you atas partisipasinya. Kita jumpa lagi dalam klinik saham berikutnya. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu ya.